dan kepada Ustadz Abu Jumbi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi siang yang berbahagia. Kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul dengan nikmat iman, nikmat Islam. Keduanya wajib dipelihara. Ya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqomah, kelak mendapatkan nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para ibu saudari sekalian, hari ini kita akan membahas satu adab seorang hamba kepada Allah, yaitu tawakkul. Tawakkul artinya berserah diri. Tawakkul itu dari kata tawakkala. Ya tawakkalu, tawakkulun, tawakkul. Maksud dipeleset no, wa. Jadi ini merupakan salah satu di antara sifat orang-orang mukmin. Orang mukmin itu melekat padanya yakni sifat berserah diri, bergantung hanya kepada Allah, mengembalikan segala urusan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tawakal. Tentu tawakal kita kepada siapa? Tawakal ala Allah. Ya, pakai ala ya. Tawakkal ala Allah, itu bertawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala berarti orang itu mukmin, tidak sekedar muslim. Karena begitu ciri-ciri utama orang yang bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Anfal surah 8 ayat kedua, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhan mereka bertawakal.
Ciri orang mukmin disebutkan dalam ayat ini, yaitu pertama, orang-orang yang jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Kalau ibu yang bergetar apanya? Ngaku ya hatinya. Hatinya nggak bergetar, hatinya yang bergetar. Orang mukmin jika disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Azan. Disebut nama Allah atau tidak? Disebut nama Allah. Bagaimana ketika berkumandang azan? Bergetar hatinya atau tidak? Temenang. Ner tiba sing getar hati ini. Kalau hatinya bergetar, apa yang dilakukan? Tergerak dia untuk memenuhi panggilan itu. Penuhi panggilan itu. Jika disebut nama Allah hati bergetar, maka dia ittiba. Ittiba tuntunan Rasulullah. Kenapa? Maaf Bu, ada nggak dalam hidup kita ini ada nama spesial buat kita, yaitu orang yang kita cintai? Ada nggak? Kok menengai? Atau aneh bermasalah kabeh? Ada nggak nama orang yang sangat kita cintai dan nama itu nama khusus buat kita? Ada kan? Ada. Kalau nama itu disebut oleh orang lain, ibu kaget nggak? Misalnya nama khusus, nama spesial itu Bambang. Umum umum. Umum ya kan? Misalnya, ibu punya nama khusus di hati itu nama Bambang. Ketika ada orang lain nyebut Bambang, ibu langsung noleh nggak? Tuh, lagu nak jenenge bojoku lah apa disebut? Ate sing nyebut wong wedok. Jeng sampean kok nyebut Bambang? Bambang sapa? Iki lho Bambang Gentolet. Alah Bambang Gentolet ya wis wah rono karepmu. Tak pikir Bambang bojo. Coba kalau yang ditanya itu jawabnya Bambang itu ciri-cirinya begini, persis seperti ciri suami kita. Ibu kira-kira punya selidik enggak? Halo? Punya selidik enggak? Jeng, sampeyan niku sapa? Dalam hati sudah mulai muncul dan ojo-ojo iki. Jadi ada nama yang terpatri dalam hati kita dari jenis makhluk yang mungkin kita sayangi, kita cintai. Sekarang pertanyaannya, siapa yang kita cintai selama ini? Kalau yang disebut itu adalah nama Allah, Allah yang kita cintai, maka pasti hati kita akan tergetar karena kita mencintainya. Bukti kalau kita cinta kepada Allah, bukti kalau kita cinta kepada Allah, ittiba kepada Nabi. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa katanya? Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah,
ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita mencintai Allah, saat nama Allah itu disebut, tentu tergetar hati kita. Memang selama ini kita sudah cinta nggak sama Allah? Halo? Sudah cintakah kita kepada Allah? Apa bukti kalau kita cinta kepada Allah? Menurut ayat itu apa? Jika kau mencintai Allah, katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, fattabi'uni, ikutilah aku. Yaitu ittiba kepada Rasul, ngikut sunnahnya Rasul, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul. Coba ketika nama Allah disebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika nama orang yang dicintai atau zat yang dicintainya disebut, dia akan ikuti Rasulullah. Bagaimana tata cara mengungkapkan rasa cinta itu kepada Allah Jalla wa'ala? Maka Nabi memerintahkan kita untuk mengulang kalimat itu, yaitu menjawab itu bukti cinta. Ya kene enggak azan sik kecapan. Mangan yo telap. Kecapane koyo wis siji daerah. Haru. Ya. Jadi diperintah kita ini apa? Untuk menjawab ittiba kepada Rasulullah. Maka dijawablah azan itu. Karena nama kekasihnya dipanggil, dia ulang panggilan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu dia baca sholawat atas Nabi sebagai bukti cinta dia kepada Nabi, cinta kepada Allah. Hatinya bergetar. Kita dipanggil nama Allah. Kemudian dia baca sholawat atas Rasulullah. Kemudian dia minta kepada Allah untuk Rasulullah khusus tempat yang tertinggi yang disebut dengan al-wasilah. Siapa yang memintakan Rasul al-wasilah, pasti dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Buka Muslim nomor 334. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu,